mendengar tangis Ila Galigo, kami ingin menyampaikan salam dari kawan-kawan budayawan dan seniman Sulawesi Selatan dan Makassar untuk teman-teman di Semarang, Jawa Tengah. Sore-sore saya ngobrol santai dengan Gus Wahyu, izin Abah. Ternyata leluhur Abah itu dari Bugis rupanya. Inilah, saya bukan oknum dengan nama, tapi saya mewakili orang-orang Bugis yang datang di Semarang. Di sana bersemayam Pangeran Diponegoro, di Sulawesi yang lain ada Kiai Mojo, dan di Ngantang Malang ada Karaeng Galeson. Saya mulai sajak yang pertama, kisah dua pelayaran. Layar mengembang melintas marina, dituntun tamak. Di atas geladak kapal penjara negeri rempah, dipeluknya erat sepenuh dada yang gamang. Kenangan pada altar gereja Luther Injili, tempat tasbihnya. Dalam kelam dan hempas ganas badai, Mates memadamkan cemas sambil berdoa. Dalam namamu, lindungilah perjalanan dan kehidupanku. Akan kutulis firmanmu dengan lekuk rahang domba-domba menuju terangmu. Di tanah Bugis, Mates mengatur sembah pada Arung Pancana. Ajari aku bahasa bangsamu, Paduka. Layar mengembang melintasi marina, dituntun perih sumpah. Di atas geladak walenreng persembahan dewata, dipeluknya erat sepenuh dada yang patah. Kenangan pada altar pelantikan tahta raja di Alelu. Dalam hadang ganas 7 samudra, Saweri Gading memenggal 7 penghulu perompak sambil memekik. Wei Cudai, aku takdirmu, akan kutaklukkan negerimu dalam api sumpahku. Bila rupamu tak serupa Iwetan Riabeng yang menuntunku padamu. Di tanah Cina, Saweri Gading menghatur sembah pada Arung Latanete ayahanda Wecudai. Ajari aku mencintai putrimu, Paduka. Serpong 2019. Sajak yang kedua, puisi yang kedua masih dari antologi Mendengar Tangis Ila Galigo. Dongeng Dewata. Di tanah Dewata, World Bank dan IMF menganga disuapi dongeng Dewata dari 3 lapis negeri Bugis. Bayang-bayang bintang, bayang-bayang binatang, bayang-bayang hutang lama, bayang-bayang hutang baru. Kelebat bendera hitam, bendera putih,
bendera hitam putih, bendera merah, bendera putih, bendera merah putih. Games of Thrones, seru lelaki kencana istana itu. Bayang-bayang mitos lama, bayang-bayang mitos baru, dikunyah deretan gigi susu dan barisan gigi palsu, dicerna akal dan nurani. Dalam dongeng Dewata, Lagaligo membaca gurat tapak tangannya sambil mengenang negeri ibunya di Alecina yang di bumi hanguskan ayahnya sendiri. Serpong 2019, terima kasih atensinya. Selamat bersilaturahmi, salam sekali lagi dari. Tapi sebenarnya saya punya titipan dari Pak Aspar. Ini sayang untuk tidak saya bacakan karena dipesankan kepada saya untuk mewakili dia membacakan puisi Aspar Paturusi, Secangkir Harapan. Ada secangkir harapan, siapa yang duluan minum, kau, aku, atau siapa? Ada secangkir harapan, mungkin menjadi rebutan bila itu cangkir penghabisan. Ada secangkir harapan erat tergenggam di tangan, siapa yang tak mau kebagian? Ada secangkir harapan, jadikan milik bersama menata kehidupan. Ada secangkir harapan, penuh aroma wewangian, terkirim dari surgamu. Ditulis Pak Aspar, Jakarta, 18 Februari 2011. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham Anwar. Dan kita akan lanjutkan dengan penampil berikutnya Mas Beno Siang Pamungkas yang akan berkolaborasi dengan putranya seorang violis Ali Kafur Abrar dan pemusik Yanuar Gembi Kurniawan. Silakan. Indonesiaku, berumah di kata, rumah cita dan harapan,
bernama ketuhanan. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Rumah bagi petani, nelayan, orang-orang merdeka yang merajut mimpi di sebuah negeri yang loh jinawi, untuk mereka yang giat berkeringat bagi generasi sekarang dan esok hari. Indonesia sebuah rumah yang terbuka untuk pengemis dan raja, aneka suku, pemeluk agama, berbagi duka dan suka, percaya, jarak harapan dan kenyataan harus didekatkan. Masing-masing kita punya dosa, dan setiap pengampunan melahirkan penerimaan. Tanpa penguciran lagi, janji bukan slogan palsu yang mudah diucapkan tanpa tekad dan kebesaran hati. Kita menuhankan apa? Kita menuhankan siapa? Kita menuhankan agama. Kemanusiaan adalah perlombaan menista sesama, menjadi kami dan mereka. Kita bersatu justru untuk membenci, membuli yang bajunya berbeda, dan kerakyatan menjadi manipulasi kebersamaan sekelompok kecil bangsawan dan kroni yang mengkapling negeri dalam permainan monopoli. Dan keadilan, kesejahteraan menjadi utopia, dijaga anjing-anjing bersenjata demokrasi. Menghitung bintang-bintang tua, perjalanan hidup bangsa sampai ke titik kulminasi, menjadikannya bermakna atau sia-sia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Beno Siang Pamungkas, dan langsung saja saya panggil untuk penampil yang berikutnya Mas Rianto Triwikromo. Silakan Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh panitia saya tidak boleh membaca puisi. Karena itu saya membaca cerita-cerita sangat pendek saya. Yang pertama, cerita ini terinspirasi karena kita hidup di negeri macam apa? Negeri yang kata Gusmus, Republik Rasa Kerajaan. Negeri amplop, negeri hahihi, negeri hahoa, negeri yang merasa tak akan pernah hancur, negeri yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, ini ceritanya. Grafiti di rumah sakit. Setiap sejarah punya luka-lukanya sendiri. Juga sejarah kita yang tak punya rumah sakit lagi. Isinya ya cuma itu, karena cerita yang sangat pendek. Ini juga cerita yang terinspirasi oleh persoalan-persoalan hukum kita. Judulnya Pidato di Kuburan Munir. Kalau membacanya seperti puisi mohon dimaafkan, karena cerita-cerita pendek atau sangat pendek itu gabungan antara puisi, antara kekosongan, antara hal-hal lain, sehingga mungkin akan sangat seperti puisi. Lelaki itu berpidato di kuburan Munir. Lelaki itu bilang, laut tak laut jika belum munir, langit tak langit jika belum munir, alamat belum alamat jika belum munir, surga belum surga jika belum munir. Lelaki lain juga berpidato di kuburan Munir. Lelaki itu bilang, apakah matamu telah munir? Apakah telingamu telah munir? Apakah mulutmu telah munir? Apakah otakmu telah munir? Apakah hatimu telah munir? Apakah tanganmu telah munir? Sebelum itu, seorang perempuan telah berpidato di kuburan Munir. Perempuan itu bilang, hukum tak hukum jika belum munir, bangsa tak bangsa jika belum munir, presiden tak presiden jika belum munir. Akan tetapi jauh sebelum itu, seseorang yang tidak pernah kau kenal di koran-koran dan televisi telah dibunuh hanya gara-gara berpidato tentang Munir. Ia telah dibunuh karena bilang, apakah partaimu telah munir? Apakah sidangmu telah munir? Apakah orasimu telah munir? Semua belum sampai ke munir. Semua masih mencari munir, masih mencari hingga nurani mati, hingga munir kembali ke persembunyian abadi. Satu lagi, ini juga cerita pendek, judulnya Kisah Zalim.
Zalim kawin dengan zalim melahirkan zalim. Zalim selingkuh dengan zalim melahirkan zalim. Pada suatu hari zalim berada di depan rumah zalim. Zalim berkata, "Aku ingin bertemu dengan zalim. Apakah kau akan membukakan pintu untukku?" "Zalim, tak ada," kata zalim. "Tak ada," tanya zalim. "Tak ada," jawab zalim. "Aku ingin membunuh zalim," kata zalim. "Kaulah yang akan dibunuh oleh zalim," kata zalim. "Kaulah yang akan dibunuh oleh zalim." Lalu zalim membunuh zalim, tetapi tetap saja ada zalim-zalim lain, zalim yang tak mati, zalim yang abadi, zalim yang zalim yang klingklang, zalim yang tak pernah hilang dalam hampa, zalim yang tak pernah hilang dalam suung, zalim yang krok-krok, zalim yang gering-gering, zalim yang klingklang, zalim yang klingklang, zalim yang krok-krok, zalim yang gering-gering, zalim yang gering-gering, zalim yang krok-krok, zalim yang gering-gering, zalim. Terima kasih. Terima kasih Mas Trianto Triwikromo. Setelah Mas Trianto, giliran berikutnya adalah Mas Tanto Mendut. Silakan untuk bersiap Mas Tanto Mendut dan Wadyo Bolones, saya persilakan untuk tampil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas operator, Mas operator, ekonya dikurangi, reverbnya dikurangi, bassnya dikurangi sedikit. Makasih. Dalam 2 bulan terakhir ini, saya menemukan satu kata yang saya pilih, berakhiran si. Reformasi saya ragu-ragu, koalisi saya tidak mengerti artinya, revolusi saya tidak mengerti artinya, transformasi saya tidak jelas artinya. Akhirnya saya memilih kata disrupsi. Teman-teman menerjemahkan disrupsi adalah benturan. Ada yang bilang kesurupan, ada yang bilang gangguan, ada yang bilang kebingungan, ada yang bilang korban dari echo chamber. Echo chamber adalah manusia yang hidup dari ini. WA yang satu sudah terlanjur akrab, tapi teman baiknya Ganjar. WA yang satu sudah jajan bersama, tapi dolanya sama Prabowo. WA yang satu terlanjur kalau ngomong filosofi Iran cocoknya sama Anies. Belum lagi kalau sudah terlanjur mengutuk atau memuja Mahfud MD, Gibran, dan Cak Imin. Itu 3 tahun lalu, itu 10 tahun lalu, yang beda dengan minggu lalu dan beda dengan hari ini. Itulah disrupsi. Jadi sesungguhnya saya tidak mengerti apa itu definisi ilmu budaya UGM, LIPI, apalagi UNES. Fakultas Ilmu Budaya Undip itu hanya belajar sastra lisan, Arab, Mandarin, Inggris, Jerman untuk jadi resepsionis hotel. Tapi Fakultas Ilmu Budaya dalam
dunia religiositas, inklusivitas, saya mengertinya Islam kok hanya Indonesia, jilbab, sholawat, tapi tidak pernah mendengar tentang hip hop Istanbul, rap Teheran, belum lagi Afghanistan. Sementara anak-anak ini diajari tentang budaya pop Yaman yang bukan Syiah di Madura. Sungguh demi Allah saya bingung. Wong saya mencintai Gusmus saja nggak mudeng Gusmus, apalagi kalau tidak cinta. Saya mencintai Cak Nun tapi tidak bisa memahami kalimat-kalimat Cak Nun. Saya khawatir Gusmus sendiri, Cak Nun sendiri ketika di dalam echo chamber, di dalam kamar digitalnya, Gusmus tidak paham. Tapi tidak paham bukan mengurangi saya mencintai dua orang itu. Karena cinta saya bukan urusan paham. Dan sekarang 3 capres sedang pertandingan satu, kebenaran. Sedang bertanding kejuaraan kecerdasan, integritas, semua kata sifat yang mereka lupa bahwa kata sifat yang lain ada lagi. Kegoblokan bersama. Bukan kedunguan yang dituduhkan oleh Rocky Gerung, karena Rocky Gerung pun tidak mungkin menyadari kegoblokannya sendiri. Saya khawatir di luar politik, di luar juri nilai, ada satu hal lagi di dalam kebudayaan, di dalam dunia pendidikan, yaitu kesadaran tentang goblok bersama. Ini tanpa latihan. Kostum ini dari WA Group tadi sore, bendera ini dibeli tadi pagi, pranknya dibikin dari Warangan, yang nari dari luar. Ini kelompok terjadi begini baru pagi ini, karena saya sudah tidak percaya tentang blocking, tentang tata kelola, tentang definisi kesenian yang ada di Institut Seni Indonesia, Institut ITB dan sebagainya. Tolong lampu ini dinyalakan semuanya supaya saya bisa melihat wajah. Penata lampu ya. Saya minta tolong Gusmus yang paling saya cintai, tolonglah dikembangkan kritik tentang kegoblokan seniman, kegoblokan politisi, kegoblokan komputer scientist, kegoblokan kedokteran, kegoblokan brong knalpot dilawan tentara goblok. Itu anak-anak kita sampai menggunakan knalpot berbeki ibu kandungnya sendiri, berbeki dia sendiri, berbeki istrinya sendiri, baru itu berbeki seluruh kota Boyolali dan berbeki asrama tentara. Sayang, bagaimana tentara ngantemi knalpot? Musuh mereka di Papua, musuh mereka geopolitik, musuh mereka drone, musuh mereka bukan kelitih di Jogja, kota budaya, UGM, Sanata Dharma, UIN tidak bisa menyelesaikan kebudayaan kelitih. Itu yang salah adalah Naziun. Untuk apa lukisanmu mahal? Tidak memberi ruang pada kelitih. Kelitih adalah produk kota budaya. Itu kota budaya tidak, itu kota budaya nenek moyangmu, bukan kota budaya kontemporer. Untuk apa Gus Miftah? Untuk apa Muhafid? Untuk apa NU? Untuk apa Muhammadiyah? Untuk apa PKB? Untuk apa Golkar? Kelitih adalah produk bangsa. Itulah kebudayaan rendah kita bersama. Demi Allah. Dan jangan lupa Bapak Polisi,
Yang salah bukan knalpot dan brong, dan bukan tentara. Polisi ikut salah. Guru agama seluruh Probolinggo ikut salah. Tidak bisa mendidik tim sukses. Manado juga brong. Berarti yang salah adalah Prabowo, Anies maupun Ganjar. Demi Allah, kebudayaan adalah kritik ilmu sosial, bukan pemujaan dan penghujatan salah satu pihak. Pemujaan dan penghujatan adalah iklan ekonomi, iklan kekuasaan. Agama pun demikian. Kalau menghujat yang satu dan memuja yang lain, itu adalah pencarian kemenangan. Saya yakin demi Allah, Allah tidak memihak kemenangan yang diteriakkan lewat mikrofon dan dunia digital. Silakan kamu nari sesuka kamu. Saya berbicara ini malam hari ini, tidak ada rencana pagi tadi, tidak membaca Kompas, tidak membaca ChatGPT, tidak membaca OpenAI, tidak membaca Fakultas Ilmu Budaya dari UI sampai Papua. Ini keluar malam hari ini. Terima kasih Gus Mus. Kalau ini salah, saya ikhlas masuk neraka. Karena nerakanya adalah tafsirnya Tanto dan Gusmus. Kalau tafsir yang lain, tafsir P3, tafsir PKB, tafsir Surya Paloh, tafsir Jokowi, tafsir Erlangga, saya sudah bosen. Itu hanya tafsir digital. Terlalu banyak tafsir yang melupakan esensi dari kemanusiaan. Saya ingin kembali bukan politik, bukan ekonomi. Kelakuan bangsa ini 10 tahun terakhir ini adalah melupakan kemanusiaan. Kalian lupa bahwa agama untuk manusia. Pancasila kalian tidak sama sekali mencantumkan manusia sebagai hal penting. Visi misi tai tanpa manusia. Ini saya suruh baca puisi baru kemarin. Puisinya saya suruh pilih Gusmus, Rendra, Yudhistira, siapapun. Saya baru dengar pagi ini. Untuk latihan tidak ada biaya. Puisi gugat politisi. Karya Yudhistira. Korinik. Korinik naga berkepala 3. Konglomerat pejabat wakil rakyat, monster pemangsa segala. Giginya tajam, lehernya panjang, sayapnya lebar. Korinik naga berkepala 3. Harta, kuasa, fanatika. Monster pengubar syahwat, akhlaknya rusak, cakar berbisa, mulutnya dusta. Korinik naga berkepala 3. Nafsu, angkara, demagogi. Monster akalnya tipu daya. Korinik naga berkepala 3. Mereka bersatu
menghancurkan bangsa. Bekasi, April 23. Makasih.
teman-teman studio Mendut yang luar biasa. Dan setelah keriuhan dari studio Mendut, kita akan nikmati penampilan dari penyair kita. Terima kasih teman-teman, sembari teman-teman dari studio Mendut dan Mas Tanto Mendut menampilkan sajiannya yang beragam dan rancak tadi. Kita akan sambut Timur Sinar Suprabana. Kini saya jadi tahu kenapa tidak banyak penyair atau pembaca puisi yang berani tampil sesudah penampilan teman-teman dari Tanto Mendut ini, karena kesenian mereka memang teror gitu. Tapi tentu saja bahwa Timur Sinar Suprabana tidak bisa digertak oleh hal-hal semacam itu. Palestina, Palestina. Jinggo koyok leak terus tangannya ngene-ngene. Asu. Ngeri. Singa. Palestina, 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 Palestina. Luka-lukamu menyalakan sungkawa. Malam hingga fajar, pagi sampai senja, kering dan getir semata. Belum ada doa-doa yang dikabulkan, tak ada buah tangan yang bisa kuberikan. Terpisah jarak 9.109 kilometer, koyak-moyak lukamu menyala, seolah cuma sedepa di depan mata. Tapi toh hanya bisa kutulis sanja yang tak dapat dimengerti, yang tidak berarti. Bertahun-tahun sebelum ini, aku sempat memilih diam, sebab selain memang tak bisa berbuat apa-apa, juga aku pernah percaya apa yang merundungmu bukan kehendak batu-batu, melainkan karena Tuhan memang menggariskan begitu. Dan kalau betul bahwa Tuhan memang menggariskanmu begitu, siapakah awak ini sampai berani mencoba melengkungkan garis itu?
Palestina, Palestina. Oh, bunga-bunga yang tumbuh mekar di tritisan kaum durjana, para pembenci keharuman dan warni-warna. Kamis lalu kuusaikan puasa sunahku dengan seteguk salhab yang agak kebanyakan susu dan lupa menambahkan kayu manis secukupnya. Bahkan wangi vanilinya kuserap dari sebatas ingatan yang lembab, kisut oleh semacam kesyukuran yang perih. Aku bersyukur atas kami di sini, namun tersayat mengenai kalian di sana, hingga tak bisa kulihat dengan jelas gambaran tentang kita. Palestina, Palestina, perlahan, begitu rumit aku menemu diri mencintaimu. Namun apalah arti cintaku kepadamu jika aku ini penuh gentar, bahkan untuk melambaimu. Mumpung Lea belum masuk, masih di luar, saya tak mau coba puisi satu lagi. Hatiku tumbuh sayap-sayap, dan hatiku yang masih saja selalu merindukanmu, mencari sepasang sayap. Bukan karena agar bisa terbang ke menemui suaimu. Aku ingin menyelinapkan tiap tanganku di sela helai bulu sayap itu. Hingga walau aku masih bisa merasakan tiap deret jengutnya, namun tak perlu melihat pucatnya. Maka aku panggil pulang burung-burung dengan satu siulan panjang, menembus hujan, menembus kelang langit menjelang maghrib. Namun burung-burung takut kalau malam sudah tiba sebelum mereka sampai di beranda, dari mana aku memanggil-manggil mereka hingga membiarkan lampu-lampu sebentar tertunda dari saat kapan mesti menyala. Sampai bohlam-bohlam lampu gelisah yang kupikir pastilah karena pengen menjelma bunga-bunga. Kiai Salahuddin Sodakoh, burung-burung itu mungkin menolak menyerahkan sayapnya. Kula nyuwun pangestu, tolong bujuk mereka untuk rela setidaknya sebentar saja meminjamkan walau cuma bayang-bayangnya. Begitu benakku melengking,
yang entah bagaimana belakangan ingin mengulang baca beberapa cerpen Triyanto Triwikromo sembari barangkali sesekali mengalihkan pandang ke lukisan-lukisan Eko Tunas yang kupajang di dalam rongga patok kepala. Hatiku tersipu. Lalu ia bikin laut dalam jiwa. Ia gelorakan. Ia beri pelayaran pada perahu kecil dengan lambung bercat orame, pudar tanpa layar, dinakodai seekor kura-kura yang juga kecil, yang mungkin saja mengira bahwa ia sedang berkereta ke ibu kota. Hatiku merajuk. Lalu ia tuliskan nama-nama, kebanyakan nama perempuan. Seekor anjing yang mencintai bunga, yang walau sudah dilupa benak, namun masih saja ia peluk. Beberapa di antaranya ia baringkan dengan lembut, entah sejak kapan, di lorong tulang belulang dalam diriku. Seolah aku ini kuburan bagi persinggahan-persinggahan mereka yang berleher jenjang. Di luar, malam mulai selesai. Namun, apakah yang bisa benar-benar rampung jika sekedar rindu pun tak pernah mau usai? Lalu Nuh, lalu Musa mengucapkan satu nama, dan hatiku melolong. Khidir, 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 Khidir. Sebelum kemudian berucap nyaris berbarengan, ikutlah kemana mereka mengembara. Tiba-tiba hatiku tumbuh sayap-sayap. Hatiku tumbuh sayap-sayap. Hatiku tumbuh sayap-sayap. Hatiku tumbuh sayap-sayap. Lalu burung-burung mencari hatiku, meminta sayap-sayapku untuk bertelur yang masing-masing hendak mereka ram. Lihatlah, hatiku tumbuh sayap-sayap. Selanjutnya kami tampilkan Sosiawan Lea, penyair internasional dengan bisyarah lokal. Nuwun sewu Rama Yai Gusmus, menika pokal gawinipun mantu panjenengan. Saya di skenario sama Gus Wahyu, nanti Mas Ria nggak usah ngacarani sendiri, kan penyair internasional.
Ya, satu itu. Yang kedua, saya itu datang ke sini itu seperti biasa, naik bis kota, naik Gojek. Kalau Gojeknya nggak datang-datang, ya jalan, nggak ada yang dampingi, biasa sudah. Saya sudah cukup senang ketika ada panitia yang bilang, Mas Lia, jenengan itu penyair besar. Alhamdulillah, ya kan. Yang kedua, panitia berpesan, Mas Lia kalau baca puisi jangan berhenti-berhenti. Kayak taksi itu loh, langsung argo naik langsung sampai ke tujuan. Nggak bisa Mas, saya itu lahir di Semanggi, kalau di Semarang itu ya seperti Sunan Kuning lah gitu ya. Sudah tutup ya Sunan Kuning? Yang bilang sudah pura-pura nggak tahu, yang bilang belum berharap. Artinya saya itu tinggal di Semanggi dan kemana-mana naik angkot Kang Timur Romo Yai. Naik angkot itu ya tujuannya 10 km, berhentinya 15 kali. Jadi kalau baca puisi ya begitu. Tapi insya Allah hari ini saya mau istiqomah untuk baca puisi seperti taksi, naik sampai nanti tujuan baru turun kalau tercapai. Ideologinya itu ideologi wong kampungan, ideologi tukang angkot. Tapi sebenarnya sederhana. Saudara-saudara saya di kampung itu Romo Yai banyak yang memelihara burung merpati yang dipakai untuk judi. Nah, burung merpati itu dia kalau mau mencok dikeploi, naik lagi gitu. Nah, kalau saya nanti dikeploi ya nggak jadi berhenti. Oh, masih mau komika lagi? Lambok keploi. Loh, malah serius toh. Rumah pemilu. Bila kamu ada waktu, singgahlah ke hatiku. Kan ku tunjukkan rumah pemilu, berdiri syahdu di bilik nuraniku. Rumah beratap cinta negara, berdinding kasih sayang warga, berlantai persaudaraan sebangsa. Rumah bertiang partai perkasa dengan aneka lambang mulia, padi dan pohon rindang, moncong putih, Garuda dan mata elang, bola dunia, bulan dan bintang 9, bintang Mercy, bahkan rumah Tuhan. Tak ada hiasan kekerasan, pedang, senapan, apalagi ledakan, linggis, celurit, apalagi palu arit. Warna-warna menjadi dekorasi utama yang berkibaran di gorden berbendera merah, pantang menyerah, berani, tak gampang marah, ngamuan, apalagi ceklek, brong-brongan, kuning, bergeming dengan hati bening, bukan ambisi miring
atau oportunis juling, apalagi berbakat maling. Hijau menggenggam agama tanpa risau, tak gampang halu, apalagi galau. Biru, oh biru, 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 biru berlagu rindu kepadamu, berikrar setia, bukan janji-janji palsu, apalagi tipu-tipu. Di rumah pemilu, demokrasi menjadi pintu, suksesi damai menjadi jendela yang menyajikan keindahan panorama, berventilasi cita-cita bersama. Tak perlu capres alternatif, sebab yang tersedia sudah solutif. Pasti anti korupsi, pasti pejuang hak asasi, penjaga keberagaman, penjaga keberagamaan. Maka capres cadangan tak dibutuhkan, apalagi cuma dari kalangan seniman senewen yang hobinya mendeman dan omongannya belepotan. Capres, cawapres alternatif tak dibutuhkan, sebab yang tersedia sudah solutif. Profesional di bidangnya, ada ahli hukum dan tata negara, ada politisi yang piawai merebut posisi, ada generasi terkini yang direstui. Lho santri panjenengan ngeten niki Rama kon retuk mandek iki piye? Urung rampung ya, cekel polisi no aku engko. Ada lali to asu iki. Tak perlu cawapres alternatif, sebab yang tersedia sudah kompetitif. Ada ahli hukum dan tata negara profesional di bidangnya, ada politisi yang ahli merebut posisi, ada generasi terkini, ojo keploki, ada generasi terkini yang direstui revisi konstitusi. Maka cawapres cadangan tak dibutuhkan, apalagi cuma budayawan serabutan yang omongannya belepotan, ngalor ngidul gendeng, nggak karu-karuan. Jika kamu ada waktu, singgahlah ke hatiku, kan ku tunjukkan rumah pemilu. Berdiri tenang, sebab tak ada yang main curang, kampanye hitam, politik uang, pecat-pecatan, serobot-serobotan, agitasi, provokasi, konspirasi, agitasi, provokasi, konspirasi, perang buzzer di alam maya, perang baper di dunia nyata, adu nyinyir tanpa etika, debat kusir tanpa logika, segak ya ora. Waduh saya cah.
Arene wong konsentrasi diganggu wae. Padahal doro mabur. Adu nyinyir tanpa etika, debat kusir tanpa logika, segala kerusuhan dan keonaran yang tak pernah mampir di rumah pemilu yang mukim di bilik nuraniku. Rumah pemilu di hatiku, rumah pemilu di hatimu, rumah yang sepi dari rasa pilu, rumah yang nyaman dan tentram dari ambisi kekuasaan kecuali pengabdian. Rumah yang paling tenang untuk mendidik anak-anak masa depan berbekal kemanusiaan dan kesetaraan. Wes kepelana. Jatah saya 20 menit. Saya tawar 7 menit nggak boleh. Karena ideologi saya bukan penyair besar. Penyair besar 20 menit. Keliru. Kalau penyair besar itu durasinya pendek. Honornya yang gede. Ki panitia iki kita ya tenan aku ki jan dipelkoto tenan kon tampil oke terus penyair besar yo. Oh, ya serapa. Oke. Berikutnya, jadi menurut saya cara menguji keindonesiaan kita adalah ketika ada friksi atau ketika ada konflik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagaimana kita menghadapi pandemi? Keindonesiaan kita diuji. Ayat-ayat Gusti Allah. Bagaimana kita menghadapi pemilu? Keindonesiaan kita diuji. Bagaimana kita menghadapi tadi yang sudah dibacakan Kang Timur, Palestina. Keindonesiaan kita diuji. Sebagai orang Indonesia apa yang akan kita lakukan? Termasuk gejala-gejala konflik di luar Indonesia. Yang pertama saya sudah sajikan kepada panjenengan semua bagaimana keindonesiaan itu di dalam pemilu tetap rukun, damai, padha wae gitu. Seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, mengikuti Kang Timur saya juga akan bacakan puisi Palestina. Dan asune meh padha to. Judule tok. Nek jerone ya bobot penyair besar. Pokoknya kalau Anda ada yang tidak paham, itu artinya karya yang berbobot. Loh ya kan? Anda paham puisinya Kang Timur toh? Gampang kuwi. Puisiku ki eneng sing tentang Palestina iki eneng Uhda al-Umariyah ngono kuwi. Eneng Ramalah, perjanjian Ramalah. Ada Abdul Hamid bertahta. Ada Yudea membantai para nabi. Eneng macem-macem. Holocaust paham wong Kang Timur ki lepas dari Holocaust. Kan topine meh padha. Oke ya. Jadi judul boleh sama, tapi soal bobot yang menentukan adalah honornya. Palestina. Oh, Palestina. Satu lagi dia nggak bisa gedruk. Kalau saya ini belum puisi Romo, jadi masih pedot-pedot dulu nggak apa-apa Romo. Kalau saya bisa menirukan gayanya Kang Timur. Palestina. Palestina.
Oh, Palestina. Palestina, Palestina, ku panggil namamu, Palestina. Ketelisut di antara hegemoni negara-negara adidaya, jargon politik, krisis kemanusiaan, dan konflik agama. Mereka merajang kemolekanmu jadi serpihan pilu yang tak pernah meneteskan air susu bagi putra putrimu. Sejak Revolusi 181 diratifikasi hingga negara Zionis berdiri, sejak proklamasimu digurat penyair di Aljazair, hingga deklarasi Oslo mangkir, tubuhmu kian kurus kering, dikapling-kapling, diembat maling, mahligai. Kehormatanmu koyak moya ditetak panji-panji perang yang nolak, meski atas nama bangsa atau demi ketertiban dunia, namun kerap gagal mengabarkan hakikat kemanusiaan, menguburkan sekarat jiwa-jiwa. Cuma serupa angka atau deretan nama-nama yang kian sia-sia dari masa ke masa. Sementara para orang tua menuliskan nama bocah yang tersisa di kaki, tangan, perut, dan anggota badan, agar mereka tetap bisa pulang kelak ketika tanpa nyawa ditemukan masjid, gereja, dan sinagoga menjelma pembeda bagi ahli ibadah dan kaum pendoa. Ada yang terhormat dan mulia, ada yang terlaknat dan nista. Palestina, Palestina, ku dedah namamu dari Ibrahim yang lahir di Babilonia, menganugerahi Ismail Masjidil Haram, menganugerahi Ishak Masjidil Aqsa, sampai ketika Yudea membantai para nabi, menuduh Maria tak suci lagi. Seperti dulu mereka membangkang Musa, seperti dulu mereka meraih ampunan sambil mengasah dendam. Jadi, apa yang kita bisa harapkan dari monster jelmaan kehancuran dan luluh lancak peradaban silam, peradaban yang juga melahirkan Assyria Palestina, peradaban yang membiarkan Moktah bertahta di Bukit Masada, peradaban yang menciptakan Holocaust menggila.
Maka tiba saatnya dinosaurus purba bertopeng agama mencapok tanah sambil membangun tembok pemisah, menguntal rumah sakit, menodai kesucian gereja serta masjid, dan mengubahnya menjadi pusat hiburan serta diskotik. Maka tiba saatnya penyandra konvensi menyemburkan okupasi, pelanggar resolusi, memekikkan aneksasi, pengkhianat hak asasi, meneriakan kolonialisasi, tak peduli fidai, tak peduli gapkah, hingga genosida bagi bangsa Palestina. Palestina. Palestina, ku ziarahi namamu Palestina, ku ziarahi dari Uhda Al-Umariyah yang menjamin kebebasan beragama, melindungi salib, gereja, dan sinagoga, sekalian peribadatan di bait suci dan tembok ratapan. Ku ziarahi kamu dari perjanjian Ramallah yang menjamin keselamatan Kristen dan Islam dengan amanah. Ku ziarahi kamu dari Abdul Hamid bertahta, walau berbeda-beda agama, namun warga tetap hidup rukun, damai, dan sentosa. Palestina, oh Palestina, kini ku temukan Palestina, tanah yang dijanjikan, tanah suci para nabi, tak henti ditikam tragedi. Rahmatan lil alamin masih mengalun dari Al-Huda, cinta kasih Injil masih menggema, ketaatan Taurat masih membahana, namun roket dan rudal kian banal mengawan di angkasa, mengundang hujan api dan badai dentuman di sudut-sudut kota. Asap hitam membekap anak-anak dan wanita. Kawat dendam meledak di setiap kepala. Oh, Palestina, puing dan reruntuhan menjelma meja perjamuan yang istimewa bagi menu kebiadaban yang disajikan makhluk Tuhan paling mulia. Oh, Palestina, Palestina, kini kuburan bagi anak-anak, neraka bagi orang dewasa.
sak menit nikah mati aku nang kene. Terima kasih Mas Sosiawan Lea, luar biasa. Bapak Ibu semuanya, sedianya pada malam hari ini hadir Presiden Penyair yang tidak tergantikan, Sutarji Sumpahri. Beliau sangat ingin hadir di tengah-tengah kita dalam silaturahmi budaya pada malam hari ini. Akan tetapi saat ini beliau dalam kondisi tidak enak badan, dalam kondisi sakit, mudah-mudahan segera sembuh dan segera beraktivitas seperti sedia kala. Baik, selanjutnya kita akan tampilkan sebelum masuk ke puncak acara, teman-teman dari Laila Majnun sudah bersiap. Kita akan nikmati dulu Laila Majnun. Kembali dengan lagu-lagu Palestina. Untuk lagu selanjutnya saya persembahkan buat Abah, buat Gus Mus. Tepuk tangan buat Laila Majnun. كل من يسأل وأنا قد
أصبح عندي الآن بندقية أصبحت في قائمة الثوار أفترس الأسواق والغبار وألبة المنية أنا مع الثوار أنا من الثوار أنا مع السوار أنا من السوار من يوم أن حملت بندقيتي صارت فلسطين على أمتار يا أيها الثوار في القدس في الخليل في بيسان في الأغوار في بيت لحم حيث كنتم أيها الأحرار تقدموا 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 إلى فلسطين طريق واحد إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوحة بندقية إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوحة بندقية إلى فلسطين طريق واحد يمر من فوهة بندقية إلى فلسطين طريق واحد. Terima kasih Laila Majnun. Dan akhirnya sampailah kita pada saat yang kita tunggu-tunggu. Kita akan menyimak apa yang disampaikan oleh panutan kita, guru bangsa kita Ki Haji Mustafa Bisri. Kepada Gus Mus, saya persilakan waktu dan tempat sepenuhnya. Kemudian Mas Nasirun akan menyertai Gus Mus dengan melukis pada malam hari ini. Silakan Mas Nat. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai. Apa yang Anda rasakan selama Anda duduk di sini mulai tadi sampai Laila Majnun menyanyikan lagu tentang Palestina. Kalau saya sendiri merasa nyaman, merasa enak, merasa senang, merasa terhibur, apalagi kalau dibandingkan dengan melihat tayangan-tayangan YouTube tentang politik. Bangsa kita ini mungkin kurang kreatif. Dulu pada zaman Orde Lama disebut-sebut sebagai politik yang menjadi panglima. Dikritik sama Orde Baru.
dan Orde Baru mengangkat ekonomi sebagai panglima. Setelah Orde Baru bubar, kita kembali mengangkat politik jadi panglima lagi. Tidak kreatif. Kenapa tidak sekali-kali mengangkat budaya sebagai panglima? Menurut saya budayalah yang paling mengedepankan rasa. Rasa itulah yang selalu mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang dimuliakan Tuhan. Kita adalah manusia. Malam ini saya sangat bahagia karena meskipun sejenak, seperti puisi-puisi saya yang saya katakan puisi balsem, sejenak kita menghilangkan pening, setelah itu pening lagi. Kita keluar dari sini pening lagi. Itu balsem. Saya akan ikut Mas Timur, Mas Lea, Mas Bino, Mas Trianto. Karena ini dilukis oleh Nasirun, maka saya akan membaca puisi yang agak panjang supaya lukisannya nanti bisa sempurna. Kalau puisi saya yang pendek juga ada, pendek sekali, tapi nanti ini belum selesai. Saya akan baca puisi yang agak panjang, judulnya Apakah Kau Terlalu Bebal? Apakah kau terlalu bebal atau aku yang terlalu peka? Ketika mobilmu melanda seekor anjing di jalan dan kurasakan derak tengkoraknya yang remuk di gilas ban radialmu, aku ingin muntah dan kau ngakak sambil mengumpat, mampus lu najis. Apakah kau terlalu bebal atau aku yang terlalu peka? Di depan layar datar televisi produk mutaakhir, di ruang keluarga yang lapang dan terang benderang, kau dan keluargamu menyaksikan gelombang gelap melanda beberapa kawasan di dunia, bahkan di negerimu sendiri, sambil melahap pizza dan ayam goreng Amerika. Di layar kaca dalam warna sesuai aslinya, kalian lihat asap mengepul, orang-orang berlarian tanpa arah, bocah-bocah kurus pucat di pelukan ibunya yang meraung-raung, di samping mayat lelaki yang terkapar berbantalkan sepotong paha kawannya. Terdengar dari speaker stereomu dentuman demi dentuman, gelegar meriam berbaur dengan lengking tangis dan jeritan putus asa anak-anak manusia. Layar kaca terus menayangkan gambar hidup orang-orang mati dan yang berangkat mati. Di Somalia, kerangka-kerangka hidup rakyat tanpa daya dikeroyok anjing-anjing dan dikerubuti lalat-lalat yang juga lapar. Anak-anakmu berebut fried chicken yang hangat, seperti politisi-politisi musiman berebut kursi, seperti pakar-pakar kambuhan berebut benar. Puing-puing di Irak
Libya, Syria, dan Yaman meruapkan bau bangkai dan mesiu. Di Gaza, potongan-potongan mayat bergelimpangan di antara reruntuhan bangunan seperti kena kutuk. Kematian dan pembantaian terus berlangsung di berbagai belahan dunia. Istrimu menyodorkan piring pizza ke mukamu. Kau menghirup sedap aromanya sebentar, lalu menjejalkan sepotong ke mulutmu, seperti para pengamat yang menjejalkan potongan-potongan pernyataan ke telinga-telinga dan media yang terbuka. Seperti kelompok muslim kota yang baru menghirup sedap aroma Islam, lalu menjejalkan sepotong pemahaman mereka kemana-mana. Kekuatan dengan dingin terus menggerus yang lemah, keganasan dengan bangga melalap segala, kekerasan mencabik-cabik persaudaraan, dendam membakar sisa-sisa kemanusiaan, kengerian mencekam di seantero kota dan desa. Ibu Pertiwi pun menangis. Air mata tak putus-putus pula mengalir. Dan kau sekeluarga bersendawa setelah mengeroyok makanan Amerika dan meneguk kaleng-kaleng Coca-Cola. Seperti para elit politik yang merasa lega manuver mereka berhasil meramaikan pers yang merdeka. Seperti para mu'alaf metropolitan yang merasa nyaman meneriakkan takbir jihad dan retorika takwa dan iman. Pemandangan memilukan pun tak mampu mengusik seleramu. Apalagi tak lama kemudian sinetron yang seronok dengan cepat membawamu kembali ke duniamu. Seperti para koruptor tak terusik oleh berita-berita pengusutan korupsi. Apalagi tak lama kemudian berita pengusutan itu menguap tak berkelanjutan lagi. Apakah kau terlalu bebal? Atau aku yang terlalu peka? Kau dan kawan-kawanmu menyaksikan ibu dan saudara-saudaramu diperkosa dan dilecehkan, dan zakar kalian tegang seperti menonton film biru picisan. Seperti para cerdik pandai dan jurkam partai yang orgasme mendengar suara mereka sendiri. Oh, virus apa gerangan yang telah menyerang nurani kalian? Pemandangan yang mengerikan pun tak mampu mengganggu nafsumu. Apalagi segera datang tayangan gosip selebriti yang penuh gelak tawa, mengasyikkan dan menghiburmu. Seperti para pemimpin yang tak terganggu oleh keluh kesah dan keresahan rakyat mereka. Apalagi setelah datang dukungan dari kawan untuk mempertahankan kedudukan. Bila kau dan kawan kamu sesekali membicarakan bencana kemanusiaan ini di kafe-kafe sambil mendengarkan artis bernyanyi, atau di hotel-hotel berbintang sambil mendengarkan para pakar berteori, kau pun telah merasa ikut berjasa dalam upaya mencari solusi. Dan setelah itu kehidupan pun kalian jalani seperti biasa. Dan setelah itu kehidupan pun kalian jalani seperti biasa, dengan gaya yang sama dan irama yang sama, seolah-olah kalian berada di luar masalah manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, dengan demikian berakhir silaturahmi budaya. Kami mohon untuk semua penampil naik ke panggung bersama-sama
Mas Timur Sinar Suprabana, Mas Trianto Trikromo, Mas Ilham Anwar, kemudian Mas Sosiawan Lea, dan Mas Tanto Mendut beserta Wadyo Bolonya mohon untuk tampil ke panggung semuanya. Dengan demikian berakhir sudah silaturahmi budaya kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir, terima kasih, mudah-mudahan kehadiran kita menjadi kontribusi sekecil apapun pada peneguhan keindonesiaan, membuat kita makin Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung forum wartawan, Pemprov dan Inilah Jateng, Pemkot Semarang, Bank Jateng, Polda Jawa Tengah, Pemprov Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, dan Sango, sehingga silaturahmi budaya ini bisa terselenggara dengan lancar tanpa halangan apapun. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain, pada aktivitas yang lain. Sebagai penutup, saya kutip pernyataan Guru Bangsa Kiai Haji Abdurrahman Wahid, nilai-nilai keindonesiaan kita adalah pencarian tak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial tanpa memutuskan ikatan dengan masa lampau. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf, saya Heran Permana. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon merapat.